Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pahmalinda Rosita Pohan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul latar belakang psikologis, latar belakang sosial budaya, latar belakang pendidikan, dan latar belakang iptek dan globalisasi. Di sini yang pertama kita akan membahas latar belakang psikologis, di mana latar belakang psikologis di dalam BK ataupun bimbingan konseling merupakan pengalaman dalam tingkah laku individu yang menjadi sasaran bagi klien ataupun konselor, yaitu tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Adapun masalah psikologis siswa dapat berupa masalah perkembangan individu, masalah perbedaan individu, masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku, serta masalah belajar. Jadi, di sini dapat saya simpulkan bahwa perlunya BK ini ataupun bimbingan konseling ini berdasarkan aspek psikologis bimbingan dan konseling sangat perlu sekali, karena pada dasarnya dapat memberikan penjelasan bahwa individu itu merupakan pribadi yang sangat unik, seperti menyangkut kebiasaan serta menyangkut kecerdasan, sosialitasnya itu sangat tinggi dan bisa menyesuaikan dirinya. Individu ini tidak sama, pasti memiliki perbedaan dan dapat memberikan pemahaman tentang tingkah laku yang sesuai dengan tugas perkembangannya ataupun kematangannya. Latar belakang psikologis ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, landasan latar belakang sosial budaya. Adapun latar belakang sosial budaya merupakan bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan latar belakang yang berlandaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kesamaan di atas keragaman. Di mana di sini landasan psikologis ini merupakan bagi pemahaman konselor tentang perilaku individu itu menjadi sasaran bagi konselor ataupun klien secara luas. Bisa kita sebut dengan bahagia, bisa memerlukan keadaan mental psikologis manusia, serta selaras dan seimbang bagi kehidupan nyatanya. Karena di dalam latar belakang sosial budaya ini sangat berpengaruh kepada faktor internal maupun eksternalnya. Dan selanjutnya, adapun yang kita ketahui, faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan akan bimbingan ada 10. Yang pertama, perubahan konstelasi keluarga. Yang kedua, perkembangan pendidikan. Yang ketiga, dunia kerja. Yang keempat, perkembangan metropolitan. Yang kelima, perkembangan komunikasi. Yang keenam, seksisme dan rasisme. Yang ketujuh, kesehatan mental. Yang kedelapan, perkembangan teknologi. Yang kesembilan, kondisi moral dan keagamaan. Dan yang kesepuluh, kondisi sosial ekonomi. Latar belakang sosial budaya ini merupakan latar belakang biopsikolisasi spiritual ataupun bisa disebut dengan biopsikosilog spiritual, yang artinya bahwa makhluk biologis, psikologis, serta sosial dan spiritual ini setiap anak, contohnya setiap anak kita dilahirkan dengan mempunyai macam-macam
biologisnya, tetapi juga kita dituntut untuk di mana individu itu tinggal dan dituntut untuk melakukan agar segala dampaknya bisa dilaksanakan secara baik. Dan layanan bimbingan konseling ini di dalam yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kesamaan di atas keragaman. Maksudnya layanan dan bimbingan konseling ini hendaknya kita lebih berpangkat kepada nilai-nilai budaya bangsa, bahwa yang secara nyata kita harus mampu mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan harmoni dan kehidupan yang pluralistik, atau bisa disebut dengan kehidupan yang dimana kita harus mencontohkan bagi setiap makhluk ataupun individu. Baik, mungkin cukup sekian dari pemaparan saya ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri yang kedua atas nama Muhammad Ridwan Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Azhar selaku pemakalah kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yang bertemakan latar belakang iptek dan globalisasi. Di sini ada perlunya bimbingan dan konseling agar individu dapat mengetahui dampak positif dan negatifnya dari perkembangan iptek. Nah, kita lihat di era ini ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, diperlukannya bimbingan dan konseling agar individu dapat mengetahui dampak positif dan negatifnya dari perkembangan tersebut. Lewat bimbingan dan konseling, individu diarahkan kepada dampak positif dari iptek yang lebih ditunjukkan pada penerapan teknologi yang harus dimiliki dan dikuasai, karena semakin kompleksnya jenis-jenis dan syarat pekerjaan serta persaingan antar individu. Selanjutnya itu dengan teknologi jaringan, tidak hanya mata kuliah atau bidang studi saja yang bisa memanfaatkan teknologi tinggi, melainkan hampir sebagian besar proses belajar mengajar termasuk bimbingan konseling atau bimbingan karir sudah bisa memanfaatkan teknologi. Terkait sasaran layanan makin kompleks, diperlukan pelayanan BK yang profesional. Dengan teknologi, khususnya jaringan internet, baik itu internet maupun internet proses belajar mengajar, proses interaksi antara konselor dan klien bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan demikian, peran teknologi tinggi dalam dunia pendidikan, khususnya bimbingan dan konseling, sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan maksimal. Kita lihat juga seiringnya perkembangan zaman globalisasi menimbulkan banyak perubahan-perubahan dan kemajuan dalam masyarakat. Di antara aspek-aspek perubahan tersebut bisa kita lihat seperti sosial, politik, ekonomi, industri, informasi, dan lain sebagainya. Akan tetapi itu semua tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh individu-individu. Permasalahan yang dihadapi itu seperti banyaknya pengangguran, syarat-syarat pekerjaan, gangguan penyesuaian diri, jenis dan kesempatan pendidikan, perencanaan dan pemeliharaan pendidikan, masalah hubungan sosial, masalah keluarga, keuangan, dan masalah pribadi, dan lain sebagainya. Walaupun pada umumnya masing-masing individu berhasil mengatasi dengan sempurna, tetapi sebagian lain masih bisa perlu mendapatkan bantuan. Contohnya seperti tanggung jawab sekolah
membantu para siswa baik sebagai pribadi maupun sebagai calon anggota masyarakat dan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, program bimbingan dan konseling bisa membantu berhasilnya program pendidikan pada umumnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.